Sejarah kelahiran Pancasila. Pada masa pendudukan Jepang, Jepang pernah berjanji kepada rakyat Indonesia atas kemerdekaan. Sehingga pada tanggal 29 April tahun 1945, Jepang membentuk suatu badan yang dinamakan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau di dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kyosakai, yang bertujuan untuk merumuskan dasar-dasar negara Indonesia sebelum kemerdekaannya. BPUPKI beranggotakan 62 orang, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddio Diningrat. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945 membahas tentang dasar-dasar negara Indonesia. Dalam sidang ini muncul 3 tokoh utama yang mengusulkan dasar-dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin yang mengusulkan dasar negara pada tanggal 29 Mei. Terus Dr. Supomo yang mengajukan pada tanggal 30 Mei 1945. Dan yang terakhir oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Istilah Pancasila dikenalkan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni yang mengajukan 5 dasar negara. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno menyebutkan kata Pancasila berasalkan dari bahasa Sanskerta yang berartikan panca adalah 5 dan sila adalah prinsip atau dasar. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Panitia 9 dan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Untuk menyempurnakan rumusan dasar negara, dibentuk Panitia 9 beranggotakan tokoh-tokoh penting, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Djokro Sujoso, Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, Mr. Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta Charter yang berisi rumusan dasar negara, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan UUD yang memuat rumusan Pancasila versi Piagam Jakarta. Perubahan 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang pada 18 Agustus 1945 dan menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden, mengubah sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menyesuaikan dengan semua agama di Indonesia. Inilah rumusan final Pancasila yang sah dan berlaku hingga kini. Rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945, pasal pembukaan alinea keempat. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pencetus dan sejarah lambang Pancasila atau Garuda Pancasila. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah memerlukan lambang negara. Pada 10 Januari 1950, dibentuk Panitia Lencana Negara oleh Kabinet Hatta dengan Ketua Sultan Hamid II atau Sultan Pontianak, Kalimantan Barat. Tugasnya merancang dan menentukan lambang negara Indonesia. Proses perancangan beberapa tokoh terlibat. Tokoh yang pertama ialah Sultan Hamid II, perancang utama lambang Garuda Pancasila. Tokoh yang kedua ialah Insinyur Soekarno, memberi masukan simbolis dan makna filosofis. Tokoh yang ketiga ialah Muhammad Hatta, turut menyetujui penyempurnaan konsep. Tokoh yang keempat dan kelima ialah Ki Hajar Dewantara dan Mr. Muhammad Yamin.
turut memberi saran dalam panitia. Makna dan simbol pada Garuda Pancasila. Unsur makna burung Garuda melambangkan kekuatan dan keagungan, diambil dari mitologi Hindu yang sudah dikenal di Nusantara. Perisai di dada Garuda melambangkan Pancasila sebagai dasar negara. 5 simbol di perisai melambangkan 5 sila Pancasila. Simbol yang pertama ialah bintang yang berarti ketuhanan. Simbol yang kedua ialah rantai yang berarti kemanusiaan. Simbol yang ketiga ialah pohon beringin yang berarti persatuan. Simbol yang keempat ialah kepala banteng yang berarti kerakyatan. Simbol yang kelima ialah padi dan kapas yang berarti keadilan sosial. Jumlah bulu menyimbolkan tanggal kemerdekaan. 17 bulu di tiap sayap, 8 bulu di ekor, 19 bulu di bawah perisai, 45 bulu di leher. Pita bertulis Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Diambil dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Pengesahan resmi. Garuda Pancasila disahkan sebagai lambang negara Republik Indonesia oleh pemerintah pada 11 Februari 1950. Penyempurnaan terakhir dilakukan oleh Presiden Soekarno sendiri sebelum digunakan secara resmi.